Martial God Asura Chapter 5882 Bahasa Indonesia 5882, Chu Xuanyuan dan klan mengerikan 3 orang suci. Makhluk kolosal itu menghela nafas. Chu Xuanyuan memberikan kontribusi besar pada klan kami. Lahan budidaya alam suci kami tidak akan terbuka jika bukan karena dia, dan kami juga tidak akan menikmati kemakmuran kami saat ini. Bagaimanapun, kamu adalah ketua klan. Anda harus lebih murah hati. Tidak perlu mempersulit putra Chu Xuanyuan. Dia memang memberikan kontribusi besar pada klan kami, tapi itu tidak mengimbangi dosa yang telah dia lakukan. Penatua Seng, apakah Anda lupa bahwa dialah yang melepaskan harta suci klan 3 orang suci mengerikan kita? Itu adalah harta suci yang ditinggalkan nenek moyang kita. Kalau bukan karena itu, ayahku tidak akan terbaring di tempat tidur. Saya lebih suka ayah saya tetap menjadi kepala klan daripada saya. Kontribusinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosa-dosanya. Bahkan membunuhnya 100 kali tidak akan terlalu banyak, seru pria paruh baya itu. Bahkan lingkungan sekitar menjadi dingin sebagai respons terhadap emosinya. Makhluk raksasa itu terdiam, dan pria paruh baya itu juga terdiam. Sesaat kemudian, pria paruh baya itu akhirnya tenang dan berkata dengan nada meminta maaf, Elder Seng, saya tidak bermaksud merendahkan Anda, tetapi saya menahan diri. Jika tidak, aku akan membunuh putra Chu Xuanyuan begitu dia masuk. Mengambil langkah mundur, bahkan jika dia bukan putra Chu Xuanyuan tetapi hanya penyusup lain, kita masih harus membuatnya mengerti bahwa klan 3 orang suci mengerikan kita bukanlah tempat di mana dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Saya serahkan kepada Anda untuk menangani putra Chu Xuanyuan. Pria parubaya itu berbalik dan pergi. Makhluk kolosal itu menghela nafas. Fisiknya yang besar mulai bersentuhan hingga tingginya hanya 1 meter, tampak seperti lelaki tua bungkuk. Dia tidak punya mata, tapi telinganya sebesar 2 kipas. Ini pertama-tama menghilangkan formasi penyegelan sebelum terbang ke gerbang pembentukan roh tempat Si Ling menunggu sebelumnya. Tak lama setelah itu, Chu Feng keluar dari gerbang pembentukan roh. Hal pertama yang terlintas dalam pandangannya adalah lelaki tua bungkuk itu, tapi ketidakhadiran Si Ling juga terlihat jelas baginya. Karena itu, dia meningkatkan kewaspadaannya. Tenanglah, teman muda Chu Feng. Nona Ziling selamat, lelaki tua itu meyakinkan Chu Feng setelah merasakan ketegangannya. Di mana dia? Bawa aku padanya, kata Chu Feng. Baiklah, orang tua itu mengangguk. Dia naik ke udara dan menyelimuti Chu Feng dengan gelombang energi sebelum berjalan pergi dengan langkah santai. Kecepatannya jauh melampaui para penggarap tingkat dewa sejati biasa, dan itu mungkin belum sepenuhnya kehebatannya. Teman muda Chu Feng, apakah kamu tidak penasaran dengan aku dan orang-orang yang kamu temui di gua? Lelaki tua itu bertanya. Iya, tapi saya ingin bertemu Si Ling terlebih dahulu sebelum mengobrol, kata Chu Feng. Dia khawatir karena dia tidak mempercayai lelaki tua di depannya. Terjerumus ke dalam bahaya adalah satu hal, tapi memikirkan bahaya apapun yang menimpa Si Ling menyiksanya. Dia merasa bersalah karena meninggalkan Si Ling dan memasuki gerbang pembentukan roh sendirian. Hal seperti itu tidak akan terjadi jika tidak demikian. Si Ling aman. Anda tidak perlu terlalu berhati-hati terhadap saya. Aku tidak bermaksud menyakitimu dan kekasihmu. Lagi pula, aku telah menyaksikan ayahmu tumbuh dewasa, kata lelaki tua itu. Kamu kenal ayahku? Chu Feng terkejut. Ayahnya selalu mendapat tempat khusus di hatinya, namun dia jarang melihat orang yang mengungkapkan niat baik kepada ayahnya sebelumnya. Namun, lelaki tua ini memperlakukannya dengan hormat dan bahkan menyebut ayahnya. Hal ini membuat Chu Feng berpikir bahwa mungkin ada kepercayaan di balik kata-kata pihak lain. Memehem, orang tua itu mengangguk. Elder, saya terjebak sebelumnya dan tidak punya pilihan selain memasuki gerbang pembentukan roh. Tidak ada instruksi, tapi saya diserang 2 kali. Dan saat aku keluar, Ziling sudah tidak terlihat. Sulit bagi saya untuk tidak khawatir ketika menghadapi situasi seperti ini. Saya minta maaf jika saya telah menyinggung perasaan Anda dengan sikap saya sebelumnya, kata Chu Feng. Saya mengerti. Kami juga kurang ramah, jawab lelaki tua itu sambil tersenyum. Orang tua itu melanjutkan menjelaskan tempat ini kepada Chu Feng. Orang tua itu adalah Penatua Seng, dan dia, bersama dengan pria berambut putih dan hitam yang dilawan Chu Feng sebelumnya, berasal dari klan 3 orang suci yang mengerikan. Klan 3 orang suci yang mengerikan adalah penguasa dunia ini. Mereka dulunya tidak memusuhi orang asing. Siapapun yang bisa mencapai sejauh ini memenuhi syarat untuk memasuki klan 3 orang suci yang mengerikan. Ayah Chu Feng sudah ke sini beberapa kali. Dia hanyalah seorang junior ketika pertama kali memasuki tempat ini, dan terakhir kali dia datang hanya beberapa tahun yang lalu. Ayahmu sangat berbakat. Dia meninggalkan kesan yang kuat pada anggota klan saya bahkan ketika dia masih junior. Kultivasinya akan tumbuh dengan pesat setiap kali dia berkunjung, dan dia sering melihat hal-hal yang gagal dilakukan oleh anggota klan kami. Dia membantu anggota klan kami menguraikan formasi dan mendapatkan harta karun yang sebelumnya berada di luar jangkauan kami. Terakhir kali dia datang ke sini, budidayanya telah mencapai tingkat di mana saya tidak dapat melihatnya, dan dia ingin membantu klan 3 orang suci mengerikan kami menguraikan formasi terakhir. Bahkan anggota klan kami pun tidak akan diizinkan untuk dengan mudah menantang formasi itu, tetapi karena kepercayaan pada ayahmu, ketua klan lama kami memutuskan untuk membiarkannya mencobanya. Sayangnya, dia gagal. Kerugian akibat kegagalan melampaui ekspektasi kami, kita kehilangan harta suci peninggalan nenek moyang kita. Kami tahu ayahmu tidak bermaksud jahat, tapi harta suci itu terlalu penting bagi klan kami. Karena rasa bersalah terhadap nenek moyang kami dan penyakit lamanya kambuh, kepala klan kami terbaring di tempat tidur. Putra kepala klan tua mengambil alih. Dia sekitar 100 tahun lebih tua dari ayahmu, dan bisa dibilang dia tumbuh bersama ayahmu. Mereka sering bekerja sama untuk menguraikan formasi. Mereka tampak gaduh di permukaan, namun jelas bahwa mereka memiliki ikatan yang dalam. Dia juga mendukung ayahmu ketika dia ingin menantang formasi terakhir. Dia memiliki beberapa kesalahpahaman tentang ayahmu setelah harta suci kita hilang dan kepala klan lama terbaring di tempat tidur, tapi dia bukanlah orang jahat. Anda tidak perlu khawatir, Nona Ziling akan baik-baik saja. Pada titik inilah Chu Feng menyadari sesuatu, dan ekspresi santainya menegang sekali lagi. Maksudmu, kepala klan 3 orang suci mengerikan yang membawa Ziling pergi? Iya, kepala klan yang membawa pergi Nona Ziling. Dia menyatakan bahwa kamu harus membayar hutang ayahmu, tapi niatnya hanya untuk menakut-nakuti kamu.
Teman muda Chu Feng, berdasarkan pemahaman saya tentang kepala klan yang berkuasa, saya dapat menjamin dengan hidup saya bahwa Nona Ziling akan baik-baik saja, kata Penatua Seng.